masadir al-ahkam itu kita sudah tak ragu lagi. Tak perlu sebetulnya saya sampaikan satu persatu. Cuman barangkali kita mencoba melakukan penajaman. Jadi kita mencoba membagi-bagi tabadul al-afkar, bertukar pikiran, atau mungkin nanti kita lakukan tanya jawab. Memang saya waktu ijtima' ulama di Jakarta ada beberapa hal yang mungkin sulit dijawab, tetapi kalau ada pondasinya mudah dijawab. Mana contohnya? Kalau zakat itu dilakukan menurut haul 1 tahun. Sebetulnya haul itu bukan 1 tahun artinya, diputar, dikembangkan 1 tahun. Bagaimana kalau seandainya ada orang berakad, dia haulnya itu dilakukan putarannya itu 2 tahun. Wajib enggak zakat? Kalau menurut hadis atau pendapat ulama kan haul. Berarti kalau 2 tahun tak wajib zakat. Karena dia akadnya 2 tahun. Yang wajib cuma haul. Oh, wajib zakat Ustaz, tapi apa dasarnya? Ini enggak ada zaman Nabi. Ada juga yang mengatakan zakat itu haulnya itu 1 tahun. Kalau sekarang tanggal 16, maka dikeluarkan tanggal 16. Kalau tidak tanggal 16, maka zakatnya tak sah. Diulang lagi. Dibikin kayak solat. Itu fenomena-fenomena. Kalau perusahaan itu banyak membidangi perdagangan yang dia gerakkan. Ada pabrik, perkebunan, perikanan, perhotelan. Jadi bagaimana cara menghitung zakatnya ini? Kalau dihitung satu-satu banyak dia mengeluarkan zakat. Kami berijtima' yang dikeluarkan bukan parsialnya, tapi secara umum. Kenapa itu dilakukan? Kita perlu piawai dan mengerti seluk-beluk dalam penetapan hukum-hukum. Apakah itu memakai prinsip hukum asal atau memakai prinsip hukum furu'. Jadi memang agak berat kita menjadi ustaz, menjadi ulama. Buya-buya, ustaz-ustaz semua kalau tak berani menjadi ustaz, jangan menjadi ustaz. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan umat, jangan jadi buya. Maka kita harus berani. Semampu-mampunya kita. Semampu-mampu kita. Maka saya waktu menyampaikan pelatihan metode istinbat hukum di Perawang, saya sampaikan, kalau tak bisa menjawab pertanyaan umat, jangan menjadi ustaz. Jangan menjadi ulama. Karena memang tanggung jawab sama kita. Tanggung jawab sama kita. Tapi jangan takut, metodenya ada semua. Insya Allah ada jalan sebagai jawaban dari banyaknya problematika. Sekarang ini orang zinah itu di dalam fikih klasik, saya enggak perlu baca bahasa Arabnya, itu menyetubuhi perempuan yang bukan istri kita dengan akad yang halal atau akad syar'i. Sekarang orang membeli boneka. Boneka dibeli dan bisa bergerak, punya suara, disetubuhi. Bisa enggak diberlakukan hukum rajam? Oh, enggak ada hadisnya Ustaz. Ini bid'ah. Kalau hanya sekedar situ tempat kita berpijak, enggak ada lagi jawaban yang lain. Maka hukum akan baku. Akan baku. Fikih klasik itu yang disampaikan oleh para ulama. Makanya saya mencoba merombak definisinya. Bahwa yang disebut dengan zina itu mempergunakan alat vital yang diberikan Allah kepada yang tidak sesuai dengan hukum syar'i. Apapun bentuknya. Imam Syafi'i seketika berada di Baghdad dan seketika berada di Mesir, dia robah waktu maghrib. Berarti ada pengembangan hukum. Maka jangan takut menjadi ustaz. Tantangan kita banyak. Kalau mencuri, mengambil hak orang lain, disimpan pada tempatnya, dibawa pulang untuk dimiliki. Sekarang orang main curi lampu. Angka-angka fikih itu akan berkembang. Menyemangati buya-buya atau kita semua bahwa kita harus menjawab segala tantangan ini. Saya pernah bertanya pada mahasiswa, apa hukumnya adik melangkahi kakaknya menikah yang perempuan? Boleh Ustaz. Asal hukumnya apa? Tidak bisa dia menjawabnya. Jadi tidak satu pun persoalan umat ini yang tidak memiliki jawaban di dalam Al-Quran dan hadis Rasul.
Itu yang perlu bibit-bibit ini kita kembangkan dalam bentuk pengkaderan-pengkaderan ulama, dan kita mencoba mempertajam hal itu. Jadi saya bukan mengajar, saya berani tampil sini karena saya bukan mengajar. Sudah buya-buya semua, apa istilah, tinggal buka keran airnya keluar. Itu dia sekedar pengantar sedikit. Yang saya sampaikan itu juga cuman. Ya, para buya-buya, para ustaz yang saya hormati. Kalau masadir hukum itu enggak kita ragukan. Sumber utama Al-Quran dan hadis, kemudian berkembang menjadi ijma' dan qiyas sampai urutan ke bawah, dan banyak disebut dalam usul fikih yang disepakati 4: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang ke bawah itu perkembangannya yang perlu dipahami. Kalau fikih itu 4 mazhab. Kalau akidah ada 3. Kalau usul fikih ada 2. Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Jadi Hanafiyah, Syafi'iyah itu aliran dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau berbicara tentang masadir al-ahkam, kita tidak bisa lepas dari kajian-kajian usul fikih. Usulu al-fiqh, asal muasal fikih. Jadi usul fikih itu kata Profesor Bapak Amir Syarifuddin ada 2 dimensi. Pertama, mengkaji klasikal yang sudah ditetapkan oleh ulama, sulit diganggu gugat. Sudah semuanya. Tapi usul fikih menjadi sebuah metode penetapan hukum, perlu dikembangkan. Itu dia, mempertajam persoalan itu. Saya mahasiswa kompre, saya tanya, berapa macamnya Anda belajar usul fikih? Enggak tahu dia. Kalau kita seorang buyah yang akan menetapkan hukum, itu pasti tahu ada 4. Pertama hukum, kedua masadir al-ahkam, yang ketiga istimbat al-ahkam, kemudian mujtahid, siapa yang punya kapasitas untuk menetapkan hukum. Makanya saya kalau mengajar di semester 1 usul fikihnya 2 yang saya ajarkan, sumber hukum dengan hukum. Kedua istimbat dengan ijtihad. Jadi masadir al-ahkam itu yang kedua. Ada juga yang membolak-baliknya, masadir al-ahkam dulu baru hukum. Kita bukan ragu dengan sumber hukum, tapi bagaimana mempertajam ilmu usul fikih itu dalam menggali sumber hukum. Al-Quran itu kalau hafal tapi cara menggali hukumnya enggak pandai, nanti semuanya bid'ah. Bahkan saya pernah mengatakan Al-Quran ini belum lengkap, kata saya. Apanya yang belum lengkap? Semuanya sudah ada, tapi masih ada yang belum lengkap dalam nazariyahnya. Itu makanya ulama menyusun nazariyah usul fikih, nazariyah fikih. Kalau istilah mobil, kalau kunci kontak enggak ada, bagus pun mobil enggak bisa dijalankan. Itu maksudnya. Kata Nabi, al-mu'min ya'kul fi mi'ah wahidah. Orang mukmin itu makan dengan 1 usus. Wal kafiru ya'kul fi sab'a am'a. Orang kafir makan dengan 7 usus. Bukalah usus kita semuanya. Enggak ada yang lebih 1 cuman. Apa maksud Nabi ini? Itu makanya kita perlu mempertajam hal itu. Al-muazzin itu nanti atwal, a'naq, ini unuk. Orang muazzin itu nanti hari kiamat panjang kuduknya. Bukan kuduknya yang panjang, karena dia banyak membawa umat. Ini punya kekayaan dia. Tapi itulah kenapa kok berubah dari bahasa yang ada itu. Man qada al-a'ma arba'ina khatwatan dakhala al-jannah. Siapa yang membimbing orang buta 40 langkah masuk surga. Dibimbing orang buta 40 langkah. 1, 2, 3, 4, 40. Pas di tengah jalan dilepas. Bagaimana ni Pak, katanya? Enggak bisa lagi Pak. 40 kata Nabi. Kalau lebih bid'ah. Siapa yang ke masjid nanti setiap langkahnya menghapus dosa. Ada kakek-kakek ke masjid pakai tongkat, datang saya bawa motor. Naiklah Pak. Oh, tak bisa Pak Ustaz, sebab yang dihitung telapak kakinya, bukan motornya. Kita perlu mengkaji maksud Nabi itu. Itu makanya ulama membuat rumus-rumusnya. Saya pernah ceramah di sebuah masjid pakaian seperti ini, dia enggak tahu, katakanlah saya ustaz gitu kan, datang dia pakai jubah.
Bapak masuk neraka katanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya masuk neraka? Kerana celana bapak menutup mata kaki katanya. Ini menutup mata kaki. Masuk neraka katanya. Coba bapak baca hadis tu. Padahal saya hadis tu 40 tahun dulu saya baca tu. Kalau ada yang masih gonjang-ganjing perasaannya selama ini, juga perlu menjadi pertimbangan untuk masa yang akan datang. Karena memang kita kalau tidak faham nanti akan amburadul sistem metode penetapan hukum itu. Alimu auladakum bisibaha warmaya. Ajarlah anak kamu dengan berenang dengan memanah. Ada orang sekarang memang memanah itu diajarnya, naik kuda. Apakah itu maksud Nabi? Itu kita coba. Cuman yang perlu kita pertajam itu, kita mulai dari teori-teorinya dulu. Ya. Teori, waktu masih panjang ini. Pertama, kita harus paham apa itu dawabit usul, dawabit fikih. Apa itu nazariyah usul, nazariyah fikih. Saya dulu di pondok enggak dapat kajian itu saya. Di Mesir saya ketemukan. Apa itu dawabit fikih, dawabit usul? Dawabit usul, dawabit fikih, nazariyah usul, nazariyah fikih. Kalau tidak bermulai dari situ, nanti kacau. Apa itu dawabit usul? Dawabit usul itu maksudnya adalah mencoba mendeteksi dalam ayat itu apakah ini maksudnya amar atau nahi. Kalau enggak pandai nanti enggak paham kita ini ayat tujuannya perintah atau larangan. Itu dawabit usul. Harus mengerti kita. Ayat kalau dibaca panjang-panjang, ya ayyuhalladzina amanu kutibah. Kutibah itu bukan perintah itu, tapi menulis. Kenapa menjadi perintah? Itu dia yang perlu kita pertajam. Saya tidak mengajar bapak-bapak, hanya memancing saja. Maka kita harus tahu dawabit usul. Kemudian apa itu dawabit fikih? Kata Nabi, idza dubigal ihabu faqat tahar. Apabila kulit itu disamak, maka itu menjadi suci. Itu dawabit fikih itu. Perempuan kalau dia ditalak oleh suaminya, yang talaknya talak raj'i, kembali kepada suaminya sebelum haidnya habis. Tapi kalau haid sudah habis, ulang nikah kembali. Itu dawabit namanya. Aturan baku yang tak boleh diganggu gugat. Perempuan yang ditalak 3 oleh suaminya, kapan suaminya boleh pulang? Kalau seandainya istrinya menikah lagi dengan orang lain kemudian talak lagi, itu dawabit namanya. Dawabit fikih, tak boleh diganggu gugat. Bolehkah atas psikologi orang-orang LGBT itu dia enggak punya keinginan dengan yang lain, cuman itu yang maunya, satu jenis, bolehkah dinikahkan? Oh, itu kan fitrah dari Allah. Otaknya kena tu, Pak. Tak faham dia dawabit fikih. Dawabitnya enggak ada. Sekalipun ada keinginannya, dawabit enggak ada. Apakah kita melangkahi hukum Allah atas nama gender? Dia mau suami 2, enggak bisa. Sekalipun menangis dia sampai sidratul muntaha meminta, enggak ada jatahnya. Sebab dawabitnya enggak ada. Perlu kita paham dawabit fikih. Enggak bisa diganggu gugat. Kalau dinikahkan saja bagaimana Ustaz? Saya angkat tangan tu. Itu manusia mau menjadi Tuhan tu. Ya, dilangkahi hukum Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu dia dawabit usul, mendeteksi dalam ayat perintahkah dia atau larangan. Kemudian dawabit fikih, aturan-aturan baku yang tak boleh dilanggar. Kemudian masuk nazariyah. Nazariyah fikih, nazariyah usul. Nazariyah fikih. Nazariyah fikih itu adalah teoritis fikih. Dalam Al-Quran itu tidak ada ayat mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, solatlah kamu menghadap kiblat, angkat tangan, baca Al-Fatihah, rukuk, bangkit lagi, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangkit lagi, ulang lagi. Enggak ada. Itu maka saya katakan Al-Quran itu belum lengkap. Kerana nazariyahnya belum dibentuk.
Itu jasa ulama membuat nazariyah fikih. Payah itu. Ini ada orang mengatakan, tak penting usul fikih, tak penting fikih. Tak ngerti ya tu. Dibikin nazariyah. Nabi kalau solat, kata Nabi, ra'aitumuni usolli, perlu ditindaklanjuti. Kata Nabi, solat itu penting niat, bikin rukun. Nabi kalau solat baca Al-Fatihah, rukun kedua. Nabi kalau solat pakai rukuk, bikin rukun ketiga. Maka terbentuklah struktur sembahyang itu, solat itu menjadi sebuah sketsah. Ulama bikin tu, nazariyah fikih. Itu yang disebut dengan nazariyah fikih. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bagaimana jual beli itu? Dibikin teoritisnya. Harus pakai akad. Tak boleh makan hak orang lain. La ta'kulu amwalakum bainakum illa antakun tijarah antara diminkum. Redoh itu persoalan batin. Bagaimana caranya? Dibikin oleh ulama ijab dan qabul. Bikin. Tak ada Nabi nyuruh. Ulama yang menyusun itu. Itu disebut dengan nazariyah fikih. Kalau tak ada ulama yang menyusun nazariyah fikih ini, payah kita. Setiap nazariyah fikih itu dilihat dari dawabit fikih. Nabi kalau solat gerakkan tangan, masukkan kepada nazariyah. Nabi mengatakan solat pakai niat, masukkan ke nazariyah fikih. Berasal dari dawabit. Kalau tak ada, maka ulama berijtihad. Mana contohnya? Allahu Akbar sampai rakaat kedua, ketiga, keempat, sampai rakaat keempat bingung. Ini rakaat ketiga apa keempat ini? Kan bingung. Mana yang mau diambil? Ambil yang sedikit. Adakah hadis Nabi? Kalau tak ada, ulama berijtihad. Kalau pas rukuk tadi baca Al-Fatihah atau tidak? Kata ulama dianggap sudah terbaca. Siapa mengatakan? Ulama, bukan Nabi. Ijtihad ulama. Makanya nazariyah fikih itu ada 4. Pertama, ta'rifat, membuat definisi. Itu makanya kita waktu belajar di TPA dulu, apa itu toharo, apa itu solat, apa itu zakat. Itu ulama membuat definisinya. Definisi dalam Al-Quran belum diungkapkan. Ulama yang membuat. Yang kedua, kerangka pelaksanaan disebut dengan rukun dan syarat. Itu namanya rukun dengan syarat, kerangka pelaksanaan. Ketiga yang membatalkan. Seluruh persoalan fikih pasti ada nazariyah fikihnya. Dikumpul dari dawabit menjadi sebuah struktur fikih dia yang kita pahami hari ini. Itu makanya bernama fikih. Fikih itu bahasa awak bapikih. Kemudian memahami, berinterpretasi, memahami apa yang dimaksud Nabi, disusun dia menjadi teoritis fikih atau nazariyah fikih. Nazariyah usul, itu dia teori-teori dalam penetapan hukum. Al-Quran itu diapahkan sehingga bisa dia menjadi sebuah sumber hukum. Kalau enggak nanti payah kita menetapkan hukum. Kalau enggak tahu teorinya, itu dibikin oleh para ulama yang disebut dengan ilmu usul al-fiqh yang kita kenal hari ini. Kalau enggak saya mulai dari situ nanti kayak mengajar orang naik mobil atau naik motor belum pandai naik sepeda. Ini bahaya nanti. Kaget jadinya. Jadi saya mulai dari situ. Sekarang bapak-bapak, buya-buya semua, kenapa hukum menjadi 5? Al-Quran itu cuma 2 isinya. Awamir wa nawahi. Kenapa kok dibagi-bagi? Siapa yang bertanggung jawab semua ini? Itulah kehebatan ulama. Dia bagi-bagi hukum tu. Kalau tak ada ulama, kita bingung hari ini. Ulama yang membagi-bagi hukum. Kenapa hukum dibagi? Karena ada 2 kepentingan. Pertama kepentingan Allah, yang kedua kepentingan kita. Mana kepentingan Allah? Solat. Kepentingan di sana, tanda kutip ya, itu menyangkut hak Allah. Tak boleh diganggu-gugat. Ada yang hak kita, boleh diganggu-gugat. Kata Allah, aqimus solah. Itu hak saya, kata Allah. Kalau perintah dari Allah, hukumnya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub.
segala perintah dari Allah wajib. Kembali kepada hak paten Allah. Yang kedua ada hak kita. Kulu wasrabu, makan dan minumlah. Wajibkah makan dan minum? Bukan kata ulama, mubah. Apa sebabnya? Itu kepentingan kita. Kalian mau makan, kalian mau tidak, terserah kalian, kata Allah. Kalau diwajibkan makan, maka makan 3 kali sehari semalam. Pagi makan, siang makan, sore makan. Kalau tak ada beras, lontong. Tak ada lontong, salak. Tak ada apa-apa, kapan perlu kertas ini dimakan. Jadi wajib dia. Maka kata Allah, itu kepentingan kalian. Tapi jangan tunggu kepentingan saya. Kalau kalian sengaja tak makan kerana ingin tak solat, kena. Iza tadayyantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu. Kalau kalian hutang piutang, mau kalian tulis, mau tidak, terserah kalian. Itu maka jatuhnya sunat. Kalau yakin kita orang ini bayar, tak perlu tulis. Ada kepentingan Allah, ada kepentingan kita. Usul fikih itu kalau tak tuntas, ada orang dah capek-capek mengaji sampai kelas 7, dia bid'ahkan mulut Nabi. La ilaha illallah. Kemudian jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Seluruh ayat Al-Quran itu berprinsip umum. Perlu dikembangkan, dikaji ulang. Mana maksud dawabitnya? Mana nazariyah yang dia maksud? Itu makanya imam mazhab itu pakai usolli. Jangan dibid'ahkan. Karena hati ini kadang-kadang kalau tidak dipancing dia, kadang-kadang nggak bisa dia. Makanya dibikin oleh Imam Syafi'i usolli fardhul maghribi, membantu. Itu kan semuanya teoritis. Karena dalam hadis dan ayat tu jawami al-kalim, prinsip umum baru. Belum teoritis, tu makanya perlu teoritis. Kalau nanti semuanya menjadi wajib, kalau tidak menjadi haram. Coba buka kitab Bidayatul Mujtahid. Apa hukum nikah? Dibagi-bagi sama ulama. Kalau kojonyo malam-malam nonton VCD porno, pitinya banyak, anak gadinya ganggu saja. Wajib. Kalau mahasiswa minta piti sama orang gaek, makruh baru. Kan dibagi-bagi. Karena Al-Quran itu baru berprinsip umum. Mulut Nabi itu hukumnya haram, katanya. Man ahdasa fi amrina hadza fa huwa raddun. Kullu bid'ah dolalah. Nyasapu jagat dengan hadis tu. Itu baru prinsip umum. Yang kata Nabi yang dimaksud itu bid'ah dolalah itu, yang masuk neraka, sembahyang kan begini, Allahu Akbar. Ditukar bentuknya, Allahu Akbar. Itu yang enggak boleh. Dibantai pula Nabi sama hadis itu. Ni orang tak faham pakai pistol ni. Itu disebut dengan jawami al-kalim. Orang kalau tak faham usul fikih nanti semuanya bid'ah saja semua. Jadi haram semua. Halo, Assalamualaikum. Nyambung kan Bu ya? Ya. Saya sekali ni, besok tahun depan tak ada lagi.